Shalom. Selamat pagi adik-adik. Salam sehat. Ya, tidak terasa kita sudah masuk kembali ke dalam hari Minggu. Kita mau beribadah lagi. Dan sudah beberapa minggu ini kita ibadah sama-sama ya. Iya betul banget nih Kani. Ya. Adik-adik kangen gak sama kita? Iya. Kita mau angkat pujian. Iya. Kita siapkan, sebelumnya kita siapkan dulu. Adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan juga kantong persembahannya, siapkan persembahan dan kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian, selamat pagi Bapak. Sambil sikap berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami mengucap syukur untuk hari ini dan kami juga siap untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan tolong kami, pimpin kami agar kami boleh beribadah dengan baik dan kami mau serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Amin. Iya. Oke. Kak, kita sudah selama beberapa minggu ini kan sudah ibadah nih ya secara Iya, betul apa sih yang banget, kita Kak. dapatkan selama ini ya? Ada 3 Kak yang aku dapetin. Nah yang pertama itu adalah sabar Kak. Oh sabar, oke. Sabar. Karena kita kan harus bersabar di rumah. Iya betul. Terus gak boleh keluar rumah, pasti sedih kan, gak bisa ketemu sama guru, teman-teman, pergi keluar karena Iya, untuk ya. mencegah virus yang namanya Iya, virus penyebarannya nanti biar corona. kemana-mana kita cegah ya. Iya, kita harus jadi sabar. kita harus sabar. Yang kedua apa Kak? Iya, kita juga harus taat. Taat tuh apa? Taat tuh berarti harus patuh. Patuh itu Iya. pada perintah siapa? Perintah pemerintah juga orang tua. Untuk kita kalau keluar rumah menggunakan masker. Iya betul banget Iya, Kak. terus juga jangan lupa untuk cuci tangan. Betul. Iya, pakai hand sanitizer. Pokoknya selalu menjaga untuk hidup sehat, untuk hidup bersih. Ya. Iya. Jangan lupa berdoa. Oke siap Kak. Iya. Yang ketiga Tapi apa adik-adik, tuh? jangan khawatir. Sukacita dari Tuhan akan selalu ada, akan selalu berlimpah. Iya, Lihat ya, bener banyak sekali. hal baru kamu dapatkan ya. Mungkin kemarin, saya sekarang sudah bisa pesan suara loh ke temen. Oh iya, ada juga iya, kemarin iya. ya, Iya. kita bisa Zoom. Satu kelas keluar semua iya. Kak. Iya. Tempat saya ada yang pakai Google Meet. Oh macam-macam. Iya. Banyak sukacita baru yang Betul Tuhan berikan ya. banget. Jadi jangan khawatir. Tetap berlimpah sukacita Iya. walaupun kita semua di rumah. Betul Mari ya, kakak-kakak betul. kita pujikan bersama. Berlimpah sukacita. Sukacita. Sambil bangkit berdiri ya Ya, adik-adik bangkit ya. berdiri yuk kita nyanyi ini ya. Berlimpah sukacita di hati, Di mana? di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita, berlimpah sukacita di hatiku.
Oke. Selalu tetap ada sukacita. Betul Kenapa kita banget, bersukacita? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia begitu mengasihi kita sampai memberikan yang terbaik untuk kita. Iya, betul. Tapi Tuhan tetap selalu memperhatikan kita loh anak-anaknya. Mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Oh, Kita mau iya. angkat pujian mata Tuhan melihat. Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya. Oke. Kita sudah menyanyi memuji Tuhan. betul. Sekarang kita mau dengar firman Mendengar Tuhan. firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, silakan duduk. Mm-mm. Ya, siapkan Alkitabnya dan kita mau angkat pujian. Pujian ya Kak. Ya, Baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau apa adik-adik? Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, halo adik-adik. Sekarang Kak Cindy akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu judulnya itu adalah Petrus dibebaskan dari penjara. Tapi sebelum kita memasuki firman Tuhan, adik-adik kan sudah menyiapkan Alkitab ya tadi. Nah, kita mau berdoa sebelum kita firman. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, Alkitabnya boleh ditaruh di depan adik-adik ya. Kak Cindy nggak ada, jadi Kak Cindy pegang ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari bangun pagi hingga saat ini. Tuhan juga sudah memberkati kami walaupun di Indonesia terkena virus corona, tetapi kami tetap bisa mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman Tuhan kami dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkatilah kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita buka ya adik-adik ya, Alkitabnya di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Kita buka ya Alkitabnya. Perjanjian Baru, Injil Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19.
Sudah ketemu? Judulnya Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kak Cindy akan membacakan seluruh ayatnya ya. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh pemenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sebuah penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku bahwa benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbangnya itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-terus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya,
yang telah terjadi dengan Petrus, Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Nah, adik-adik, ceritanya Petrus itu dia tuh masuk di penjara. Adik-adik tahu nggak sih kenapa Petrus itu dimasukin penjara? Nah, Petrus dimasukin penjara karena ia sangat percaya dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang taat, yang memberitakan Injil ke ke teman-temannya, ke masyarakat-masyarakat. Dan pada saat itu ada bangsa-bangsa Israel itu dipimpin oleh yang namanya seorang Raja Herodes. Adik-adik harus tahu kalau Raja Herodes itu ternyata orang yang jahat, adik-adik. Nah, Raja Herodes itu yang salah satunya itu menyuruh pengawal-pengawalnya untuk menghukum si Petrus masuk penjara karena Petrus dilarang untuk menyebarkan firman Tuhan, adik-adik. Nah, jadi si Petrus akhirnya masuk penjara. Tapi adik-adik, walaupun Petrus masuk penjara, dia tetap setia dan taat, adik-adik. Dia tetap setia, taat, berdoa kepada Tuhan. Dan teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus juga, itu juga yang murid-muridnya Petrus juga ikut mendoakan Petrus supaya ia bisa keluar dari penjara dan dia bisa menyebarkan firman Tuhan, adik-adik. Dan apa, adik-adik? Ternyata suatu keajaiban datang pada Petrus, adik-adik. Dan adik-adik tahu akhirnya Petrus dikeluarkan dari penjara, adik-adik. Adik-adik tahu nggak penjara itu kayak apa? Penjara itu tuh berbentuk, ada pagar-pagarnya kan ya adik-adik ya. Ada pagar-pagarnya, kuncinya itu kuat banget adik-adik, gak bisa keluar. Terus dijaga sama pengawal-pengawalnya adik-adik. Terus penjara itu juga gelap adik-adik. Ruangannya itu gelap sehingga tidak kelihatan. Tapi adik-adik walaupun dikunci terus gelap, Petrus diselamatkan oleh malaikat Tuhan adik-adik. Sehingga karena ketaatannya adik-adik, Petrus bisa keluar dari penjara adik-adik. Nah, dan pada akhirnya Petrus akhirnya bertemu dengan keluarganya, dengan orang-orang muridnya dan teman-temannya. Dan mereka apa adik-adik? Pada tercengang-cengang ya adik-adik ya. Pada heran, kok bisa sih Petrus bebas? Siapa ya yang membebaskan ya? Dan Petrus pun juga berpikir bahwa dikirain itu sebuah penglihatan. Padahal sebenarnya Petrus diselamatkan dari penjara adik-adik. Nah, dari kisah ini adik-adik kita tuh harus percaya sama Tuhan bahwa seberat apapun masalah kita, walaupun kita lagi sekarang nih seperti kayak wabah virus corona ya adik-adik ya, adik-adik gak bisa keluar, gak bisa pergi, harus sabar, terus gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa bermain keluar, tapi adik-adik harus bisa tetap bersabar karena Tuhan pasti akan memberikan suatu rencana yang terbaik buat adik-adik. Dan adik-adik harus tetap taat sama Tuhan Yesus. Karena kalau kita taat, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun adik-adik dalam kondisi seburuk apapun, sesenang apapun, jika adik-adik bersama dengan Tuhan, maka adik-adik akan dipimpin oleh Tuhan hidupnya adik-adik. Dan dalam melakukan suatu apapun,
pasti berhasil jika adik-adik mengandalkan Tuhan. Misalnya adik-adik kepingin sesuatu, misalnya kepingin pinter, jika adik-adik berusaha, berdoa, pasti adik-adik bisa pintar. Misalnya dalam menjawab ujian, menjawab soal, nah pasti adik-adik dibantu Tuhan, dituntun Tuhan untuk mengerjakannya. Terus apalagi ya, misalnya adik-adik ngerasa nih keluarga adik-adik misalnya bingung nih mau ngapain ya untuk berbuat kebaikan, padahal lagi di tengah wabah virus corona ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa kan uang jajan adik-adik, orang tuanya kan yang orang tua kasih ke adik-adik kan disimpan tuh. Nah, uang jajan adik-adik juga bisa diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu, misalnya ojek online, terus misalnya penjual-penjual yang di luar sana. Nah, kita harus tetap bersyukur, memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, walaupun kita juga nggak bisa bertemu sama teman-teman, tapi kita juga bisa berbagi sukacita sama teman-teman lewat video call, misalnya memakai Zoom ya yang saat-saat ini lagi dipakai. Dan itu dia adik-adik, jadi jangan lupa untuk bersyukur dan percaya sama Tuhan bahwa seburuk apapun kondisi adik-adik atau setidak enaknya kondisi adik-adik, Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Gitu adik-adik ya. Oke, untuk firman Tuhan hari ini kita sudah selesai. Dan kita sebelum masuk ke persembahan dan juga penutup dan juga aktivitas, kita mau tutup firman Tuhan kita pada hari ini ya. Yuk, lipat tangannya, tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Dan walaupun kami berada di kondisi sulit apapun, apalagi di tengah wabah virus corona, kami percaya bahwa Tuhan selalu membimbing kami, selalu melindungi kami, selalu menjaga kami dan memberkati kami. Banyak hal-hal mukjizat, salah satunya adalah cerita tentang Petrus yang dibebaskan dari penjara oleh malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kami percaya bahwa hidup kami juga akan seperti Petrus. Walaupun kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah kami, sesulit apapun kondisi kami, Tuhan akan membantu kami dalam mengatasi segala permasalahan, baik dalam sukacita maupun duka cita. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah firman yang hari ini Kasih disampaikan dapat menjadi berkat dan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, udah dengar firman Tuhan dari Kak Cindy kan? Iya, Sudah ya? Iya, Kak. Dan gimana adik-adik bahwa dari cerita Petrus dibebaskan dari penjara, walau Tuhan Yesus itu sangat baik ya sama kita ya, asalkan adik-adik mengandalkan Tuhan Yesus. Iya, selalu mengandalkan Tuhan, Kak. Iya, dalam keadaan sekali. Apapun kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun karena Tuhan pasti akan tolong kita. Betul sekali, walaupun lagi virus corona, tapi walaupun adik-adik dalam kondisi apapun, apalagi misalnya adik-adik terdampak juga virus corona, jadi nggak bisa ketemu teman kan, nggak bisa ketemu guru, nggak bisa berlibur, keluar rumah ya. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Ada banyak cara ya, banyak cara supaya adik-adik tetap bersyukur sama Tuhan. Nah,
Kita mau nyanyi Kak lagu Allahku besar, kuat Iya. dan perkasa. Karena Tuhan pasti akan menolong kita apapun keadaan kita. Kita Iya. selalu andalkan Tuhan ya. Betul sekali. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, iya. Kak, aku dari tadi bawa-bawa ini, Kak. Oh iya, kita juga akan memberikan persembahan. Kalau kakak akan memberikan persembahannya di sini, kakak akan masukkan. Ya. Tapi kalau adik-adik di rumah bisa memberikan persembahan, berikan pada papa atau mama, nanti papa mama akan mengirimkan kepada gereja. Iya, melalui transfer ya adik-adik ya. Iya, betul. Kita angkat pujian, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, Ya, juga kita sudah menyanyi memuji Tuhan. betul. Ya, saat ini kita akan menyanyi lagu sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
sesuai dengan rencanamu. Kita akan menutup ibadah kita mau berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk semua yang Tuhan buat, baik di masa lalu, penyertaan-Mu Tuhan bagi Petrus, juga saat ini Tuhan kami merasakan akan penyertaan-Mu Tuhan bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami, pimpin kami, sertai kami Tuhan, agar kami boleh dan layak dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau alaskan doa kami ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jangan kemana-mana dulu karena sesudah ini akan ada aktivitas yang dipimpin oleh Kak Agatha. Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita mau bikin aktivitas malaikat sesuai cerita yang hari ini sudah adik-adik dengarkan tentang Petrus yang dibebaskan dari penjara oleh malaikat. Pertama-tama alat yang dibutuhin adalah kertas. Kalau misalnya adik-adik punya kertas bekas, kalau aku di sini pakainya kertas putih. Terus ada juga origami. Kalau adik-adik punya origami bisa pakai kertas origami atau pakai kertas yang lainnya. Di sini ada dua bentuk lingkaran, satu lebih kecil, satu lebih besar. Yang lebih besar sekitar ukurannya kira-kira sebesar gelas. Nanti adik-adik minta tolong mama atau papa untuk bantu ya. Kalau yang ini kertas putih seukuran diameternya mangkuk. Jadi nanti adik-adik bisa minta tolong mama papa juga. Kalau sudah dipotong menjadi 3 bagian seperti ini, adik-adik pertama bisa ambil kertas yang warna putih, yang besar. Kalau sudah, nanti dilipat jadi 2. Setelah itu dilipat lagi bagi 2. Kalau sudah, adik-adik di sini juga butuh lem. Adik-adik bisa pakai lem atau double tip, lem apa aja yang adik-adik punya. Kalau udah, dilem di sisi sebelah sini. Sedikit aja adik-adik, jangan terlalu banyak. Kalau sudah, kita tempelkan. Setelah jadi seperti ini, kita mau menempelkan kepalanya. Adik-adik dari kertas bulat yang lebih kecil, adik-adik bisa gambar rambut, mata, dan mulut seperti ini. Kalau sudah, dikasih lem lagi di ujungnya yang runcing. Tempel seperti ini. Terus kita mau bikin sayapnya. Dari lingkaran yang besar, kita potong bagi 2. Aku udah punya nih yang potongan bagi 2-nya. Kalau sudah dipotong bagi 2, adik-adik lem lagi di bagian ujungnya. Terus ditempel di sebelah sini. Yang satunya juga seperti itu. Adik-adik tempel seperti ini. Sudah deh, jadi malaikatnya. Adik-adik juga bisa hias nih gambar-gambar di depannya.
adik-adik bisa gambar atau warnain pakai spidol atau pensil warna. Kalau adik-adik sudah selesai nih bikin aktivitasnya, adik-adik boleh tunjukin juga aktivitas yang sudah adik-adik buat, tunjukin ke guru-guru kelasnya. Nanti minta tolong mama atau papa lagi untuk kirim via WhatsApp ke guru kelasnya masing-masing. Itu aja untuk hari ini, minggu depan kita bikin aktivitas yang lain ya. Bye-bye.